Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran tentang 20 kaidah di dalam menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nyampe pada kaidah yang ke-12. Kita lihat fal ilmu, contoh ilmu, illam yakun lillahi kana lin nafsi wal hawa. Maka ilmu, jikalau ilmu itu bukan untuk Allah, pasti ilmu itu akan masuk untuk hawa nafsunya. Fal amalu illam yakun lillah kana lirriya. Amal jikalau tidak untuk Allah, pasti untuk riya. Makanya udah otomatis kalau ilmu bukan untuk Allah, berarti selain Allah. Amal jikalau bukan untuk Allah, pasti untuk selain Allah. Wal mal, harta, illam yunfiq fi ta'atillah anfaqa fi ta'ati syaitan. Harta jikalau tidak dipakai untuk taat kepada Allah, pasti dipakai untuk ketaatan kepada syaitan. Kayak HP ini kalau dia nggak dipakai untuk Allah, pasti untuk syaitan. Nah kalau HP itu hanya dibikin SMS, kalau SMS kalau bukan untuk Allah ya untuk maksiat. Begitu aja, simpel. Waktu kalau nggak dipakai untuk Allah ya untuk syaitan. Selesai. Wa kadzalika al-jahu wal quwwatu. Begitu pula kedudukan dan kekuatan. Kedudukan kita, kewibawaan kita, kalau bukan untuk Allah, pasti untuk selain Allah. Kekuatan kita kalau tidak dipakai untuk taat kepada Allah, maka pasti untuk selain Allah. Maka teman-teman semuanya harus apa? Harus ya upaya, karena ini ibaratkan apa ya, air ini loh. Air ini kalau kita tidak isi dengan baik, pasti diisi yang jelek. Kalau air ini penuh dengan kebaikan, gelas ini penuh dengan kebaikan, berarti nggak ada kejelekan karena udah tumpah. Bukannya begini, bukannya ini penuh biar penuh, itu enggak begitu hati. Siapa yang lebih dulu masuk, berarti yang lain nggak bisa masuk. Maka kalau batasnya segini batasannya, kata Ibnu Qayyim itu menggambarkannya. Jadi kalau ini terisi air full, berarti kamu isi air yang lain pasti tumpah karena udah full. Nah tinggal ini kamu isi apa dulu ini. Kalau kamu isi kejelekan, kamu kasih kebaikan, nggak bisa masuk. Tinggal hati ini kita bawa kemana, waktu ini kita bawa kemana, untuk taat atau untuk maksiat. Tinggal itu aja. Lihat kata beliau, waman awwada nafsahu al-amala lillahi lam yakun alaihi asyakku minal amali li ghairi. Barang siapa yang membiasakan dirinya beramal untuk Allah, lam yakun alaihi asyakku, tidak ada yang lebih berat bagi dia dari beramal selainnya. Kebayang nggak? Bagi orang kalau sudah kebiasaan beramal untuk Allah, maka sesuatu yang paling berat yang dia rasakan kalau amal itu dipakai untuk selain Allah. Sama aja waktu.
Kalau waktu itu senantiasa dipakai ketaatan kepada Allah, tidak ada yang lebih berat bagi dia kalau waktu itu dipalingkan untuk selain ketaatan. Kebayang nggak? Bahkan Ibnul Qayyim punya kitab yang disarah oleh Syekh Abdul Razak membahas tentang tanda hati mati dan tanda hati yang hidup. Di antara tanda hati yang hidup adalah begini: seorang yang hobi dengan duit, cinta dengan duit, maka tidaklah duit itu, ya kan, tidaklah duit itu atau waktu, tidaklah waktu sedikit pun tanpa duit berpikir dia adalah duit, pasti dia akan merasakan rugi. Hati yang hidup, kalau hati itu dipakai bukan untuk ketaatan, maka dia merasa rugi, bahkan lebih rugi waktunya bukan untuk ketaatan daripada duit yang hilang dari dia, padahal dia pecinta uang. Nah, waktu kita ini habis untuk main-main ini ya tanda hati kita nggak hidup, tanda hati nggak sehat. Kita rela waktu kita 24 jam sekian habis tanpa ada faedahnya, la dunia wal akhirat. Sekarang main HP opo, untungnya lo opo di HP? Itu tanda mati di situ hati kita. Makanya Masya Allah, waman awwada nafsahu, barang siapa yang membiasakan dirinya al-amala lihawahu, beramal untuk hawa nafsunya, maka lam yakun alaihi asyakku minal ikhlasi wal amali lillah. Tidak ada yang paling berat yang dia rasakan dari ikhlas dan beramal untuk Allah. Jadi kalau biasa niku riya, pengen disanjung, pengen ini, berat. Disuruh ikhlas itu berat, karena sudah menjadi kebiasaannya, sudah menjadi kebiasaannya. Ini menunjukkan ikhwan, kebiasaan itu kalau disuruh lepas dan keluar dari kebiasaan ya repot. Orang yang bakhil dalam dirinya, mau keluar duit ya itu berat. Mungkin paling berat yang dia rasakan dalam dirinya kalau dia keluarkan duit untuk di jalan Allah, karena kebiasaannya begitu berat. Makanya semua itu sesuai dengan kebiasaan, Orang kalau kebiasaannya main hitung-hitungan dalam kerja atau yang lain, disuruh tidak hitung-hitungan, itu perkara yang paling berat karena kebiasaannya begitu. Nah, semua itu jalan sesuai dengan kebiasaan, kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan ini baik, maka bahagialah engkau. Kalau kebiasaannya jelek, maka rugilah engkau. Wahada, dan ini fi jami'i abwabil a'mal, di semua pintu kebaikan, di semua pintu amalan, itu adalah kaidahnya sesuai dengan kebiasaan. Sesuai dengan apa? Kebiasaan. Jadi kalau waktu dia biasa dipakai ngaji, tidak dipakai ngaji, itu perkara yang paling berat. Kebiasaan enggak ngaji, disuruh ngaji ya berat. Berarti harus melatih diri supaya kita itu membiasakan diri dalam kebaikan, maka akan mudah setelahnya. Mengawalnya berat, tapi dilatih. Orang mau duduk ngaji itu berat, tapi harus dilatih. Kalau udah menjadi kebiasaan, akan mudah untuk menjalaninya. Itulah kaidah yang ke-12.